Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita. Setelah Blue yang akan menjadikan Saitama sebagai kunci penghubung untuk menyampaikan pesannya kepada staf elit Asosiasi Pahlawan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 138. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 138 ini Blue mengkampanyekan baju tempur pahlawan Neo yang rencananya akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Blue yang sedang diwawancarai oleh stasiun TV dan ditayangkan ke berbagai media, termasuk Videotron Kota. Blue, sang anak dari pahlawan terkuat yaitu Blast, menjadi satu-satunya bintang tamu dalam acara tersebut. Blue bercerita jika dia akan membuat citranya menjadi pahlawan sendiri dan tidak seperti ayahnya. Blue menambahkan jika Blast mungkin sudah pensiun. Perkataan tersebut membuat orang-orang jalanan kota yang melihat wawancara itu terkejut dan jadi fokus ke sana. Menurut Blue, Asosiasi Pahlawan mengumumkan jika ayahnya mengambil semacam hiatus dari kegiatan kepahlawanannya. Blue membicarakan cukup banyak tentang ayahnya. Salah satunya soal Blast yang memiliki kebiasaan tidak pernah benar-benar terlihat di medan pertempuran dan pergi dengan sendirinya. Jadi datang dengan tiba-tiba dan pergi nggak ninggalin jejak itu. Bahkan Blast selalu menolak meninggalkan jejak atau bahkan rekaman wajahnya berusaha untuk tidak diliput oleh publik. Apalagi diwawancarai seperti Blue sekarang ini. Yang mengetahui wajah dari Blast saja hanya segelintir kelompok, seperti teman dari masa lalunya dan segelintir staf elit Asosiasi Pahlawan. Bagi Blue, ayahnya adalah contoh sempurna tentang apa yang tidak boleh dilakukan, khususnya lari dari publik. Presenter acara bertanya lagi tentang Blast yang sedang hiatus. Apakah dia kemungkinan sedang menjalankan misi rahasia? Atau dia sakit? Atau memiliki sejenis penyakit? Sambil tersenyum, Blue menjawab jika pertanyaan itu harusnya mengarah ke Asosiasi Pahlawan. Setelah itu, Blue berkata jika dia siap menjawab beberapa pertanyaan tentang pahlawan Neo dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Blue juga menambahkan kalau setelah ini tidak lama lagi, pihak pahlawan Neo berencana untuk menyiapkan sistem perizinan baju tempur Neo untuk didistribusikan ke publik. Blue mengajak masyarakat menyongsong masa depan, menuju zaman di mana siapapun bisa menjadi seorang pahlawan. Dan pahlawan Neo akan menjadi yang terdepan, berjuang untuk melindungi perdamaian sehingga masyarakat tidak perlu takut dengan monster lagi. Setelah itu, scene berpindah. Kali ini diperlihatkan beberapa pahlawan kelas B sedang bertarung dan kesulitan menghadapi beberapa monster yang muncul. Mereka mencoba menahan para monster tersebut cukup lama agar sisanya setelah ini diselesaikan oleh pahlawan Neo. Keadaan seperti itu sebenarnya buat para pahlawan dari Asosiasi Pahlawan terasa menyebalkan, karena mereka terus-terusan harus bergantung dengan kelompok pahlawan lain. Tidak lama setelah itu, pasukan pahlawan Neo datang dan dengan mudah mereka mengalahkan monster yang ada. Para pahlawan kelas B itu terkejut dan berkeringat melihat para pasukan Neo yang mampu mengalahkan para monster dengan mudahnya. Namun masih sisa satu monster lagi yang berukuran raksasa dan mengeluarkan aura kegelapan, sedang berada di atap gedung dekat mereka. Para pahlawan kelas B itu merasa jika monster satu itu tidak terlihat seperti tipe monster yang bisa dikalahkan hanya dengan fasilitas baju tempur. Menurut mereka, pahlawan kelas S lah yang pantas melawannya. Selain itu, monster tersebut berlevel bencana naga, memiliki banyak mulut di tubuhnya bernama Sosakiku. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah Blue yang terbang dari atas menggunakan jet dengan sangat cepat dan menebasi monster sampai menembus gedung tersebut. Seketika, para pahlawan kelas B yang melihatnya pada terkejut. Tidak lama setelah itu, Blue keluar dari dalam gedung dan menghampiri para pahlawan kelas B tersebut. Blue meminta biar para pahlawan Neo saja yang mengatasi masalah di kota ini. Lalu Blue juga memberikan sebuah pedang laser Neo kepada salah satu pahlawan kelas B tersebut, karena pedang pahlawan itu telah rusak saat melawan monster tadi. Pahlawan kelas B itu merasa kagum dengan fasilitas yang pahlawan Neo berikan, bahkan membuat mereka berpikir lagi untuk menyeberang ke pahlawan Neo nanti. Namun Blue berkomentar jika di sisi Asosiasi Pahlawan masih ada pahlawan kuat, bahkan dia berada di luar kelas S, contohnya seperti Saitama. Tapi konyolnya, para pahlawan kelas B itu tidak tahu siapa orang yang Blue maksud. Walaupun sepertinya mereka seperti pernah mendengar nama tersebut. Kayaknya nih guys, Saitama itu emang gak begitu dikenal oleh kalangan para pahlawan di dalam Asosiasi Pahlawan. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar jika Saitama adalah temannya. Ternyata itu adalah Forte. Melihat pahlawan kelas A itu, Blue meminta Forte untuk menghubungi Saitama karena dia ingin berbicara dengannya. Namun Forte menolak permintaan tersebut.
Forte berkomentar, menurutnya Blue seperti ingin merubah pendapat tentang bagaimana mengkonsolidasikan perintah di bawah satu entitas dengan Saitama. Hal itu cukup wajar karena ketegangan antara dua organisasi pahlawan semakin lama semakin tinggi. Blue menjawab jika dia tidak punya keinginan bagi pahlawan Neo untuk berselisih, dan sebagai pemimpin dia ingin mengambil tindakan. Forte ragu dengan apa yang Blue katakan, karena sudah banyak orang yang bertanya kepada Saitama beberapa kali soal apa yang dia inginkan dengan menjadi seorang pahlawan dan apa cita-cita idealnya. Namun jawaban si botak dari dulu hingga kini tetap sederhana, yaitu semua hal tersebut atas dasar hobi saja. Umumnya menjadi pahlawan dengan alasan hobi adalah alasan beberapa orang saja, dan itu pun bukanlah alasan utama. Tapi dari apa yang Forte dengar, bagi Saitama semuanya 100% dia anggap sebagai hobi. Forte mengakui jika Saitama memanglah kuat, tapi menurut Forte si botak bukanlah tipe orang yang menunjukkan kepemimpinan di hadapan banyak orang, dan dia bukanlah orang yang tepat untuk Blue ajak kerjasama. Forte juga berkomentar, jika Blue juga tidak terlihat seperti sedang berada di puncak, karena saat ini Blue masih terlalu muda, terlalu serius, terlalu naif, dan semua karisma yang dia punya tidak cukup untuk rencana rasional yang dia inginkan. Menurut Forte, mencoba orang lain bergerak mengikutinya saat mereka mempertaruhkan nyawa dengan pekerjaan berbahaya atas nama pahlawan, itu semua kedengarannya seperti pemaksaan. Namun sambil percaya diri, Blue menjawab jika dia masih muda, dapat diandalkan dan bisa menyelesaikan banyak hal. Dia ganti bertanya balik kepada Forte, apa yang dia butuhkan lagi? Forte kembali berkomentar, semua orang tahu tentang pahlawan Neo, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Blue secara pribadi. Mereka bilang Blue itu kuat, namun itu hanya parameter. Masyarakat sudah sering mendengar tentang betapa kuatnya baju tempur dari pahlawan Neo dan betapa hebatnya para leader pahlawan Neo dalam menumpas para monster yang muncul. Tapi sayangnya masyarakat tidak benar-benar tahu semua fakta, karena yang masyarakat dapatkan hanyalah bulu halus. Blue mulai merasa geram dan bertanya kepada Forte, apakah dia telah menjadi pecundang yang mengalami kesakitan sampai memberikan argumen seperti itu? Forte melanjutkan komentarnya, apa yang pahlawan Neo lakukan tidak seperti asosiasi pahlawan. Pahlawan Neo lebih seperti roda penggerak manusia, sama halnya dengan apa yang Blue lakukan. Dia mempunyai semua orang yang tidak memiliki substansi dan berpakaian seperti pahlawan. Jika diibaratkan, itu seperti mengerumuni nektar manis dari pekerjaan yang berisiko rendah dan punya batasan rendah untuk masuk. Yang dimaksud adalah pakaian tempur Neo yang akan disebar ke publik nantinya. Otomatis tidak ada satupun dari mereka yang berpartisipasi akan mempertaruhkan nyawa mereka di medan pertempuran. Alasannya karena telah difasilitasi dengan baju tempur yang sangat canggih untuk mempermudah mereka semua. Blue semakin geram. Dia bertanya kepada Forte apa yang dia mau. Karena pahlawan Neo sekarang baru saja mulai berlari dan memiliki pandangan cerah di masa depan. Forte menjawab jika Blue adalah orang yang sama. Dia hanyalah pemimpin yang akan dapat diganti nantinya. Apalagi Blue adalah anak dari Blast. Forte merasa alangkah baiknya dia bertanya dan meminta nasihat yang lebih tepat untuk menjadi pahlawan kepada ayahnya itu. Namun Blue malah semakin naik pitam. Dia sampai membuat tanah yang dia injak menjadi retak. Melihat remaja yang ada di hadapannya ini sifatnya masih labil, akhirnya Forte menyerah untuk mengomentari Blue. Setelah itu dia akan langsung menyampaikan pesan Blue untuk Saitama saja. Lalu Shin berpindah ke Ryumon, salah satu leader pahlawan Neo dan sang pemimpin gangster di suatu ruangan. Di sana Ryumon sedang diwawancarai oleh stasiun TV juga di dalam kediamannya. Ryumon juga berkampanye dan memperkenalkan fasilitas pahlawan Neo kepada publik. Ryumon mempengaruhi masyarakat dengan merendahkan asosiasi pahlawan dan mengajak mereka semua untuk percaya kepada pahlawan Neo. Di saat yang bersamaan di luar sana di suatu kota sedang mendung dan banyak petir yang menyambar. Di sana para pahlawan kelas A dan para pasukan Neo telah dikalahkan oleh seekor monster kuat yang muncul. Monster itu bertubuh raksasa mengendalikan listrik dalam skala besar. Saat itu belum ada pahlawan kelas S maupun leader pahlawan Neo yang datang. Para masyarakat di sana pada panik memohon pahlawan lain datang menolong. Tidak lama setelah itu datanglah pahlawan kelas C yaitu Mumen Rider. Para masyarakat bersorak kegirangan melihat kedatangan pahlawan tersebut. Dengan berani Mumen Rider berdiri dan meminta para masyarakat untuk mundur. Si monster menembakkan sinar listrik ke arah pahlawan kelas C itu. Dengan susah payah Mumen Rider menghindari serangan tersebut. Para pahlawan dan masyarakat sebenarnya tahu akan terkenalnya nama pahlawan dari Mumen Rider. Dan di kalangan para pahlawan lainnya mereka menaruh respek kepada Mumen Rider. Karena meski lemah, Mumen Rider tetap berani untuk maju melawan monster, bahkan kekuatannya yang jauh di atasnya sekalipun. Mumen Rider bersusah payah menghindari setiap serangan dan mencoba melangkah maju untuk menyerang.
Akan tetapi dengan mudahnya si monster memukul Mumen Rider. Saking kerasnya pukulan tersebut sampai membuat tanah menjadi hancur. Si Mumen Rider menerima pukulan telak tersebut. Namun dengan semangat juang yang tinggi, dia mencoba untuk bangkit meski terluka parah dan bermandikan darah. Lalu monster tersebut menyerang Mumen Rider lagi dengan tembakan listrik berkali-kali. Setelah itu menghajar Mumen Rider tanpa ampun. Para pahlawan sebelumnya memberitahu Mumen Rider jika zaman telah berubah, di mana yang tidak berdaya akan dimusnahkan dan Mumen Rider tidak akan pernah bisa bertahan lama. Sambil terkena pukulan dari monster tersebut, pahlawan kelas C itu teringat saran dari para pahlawan lainnya untuk sebaiknya pensiun saja sebelum ajal menjemputnya. Para pahlawan yang menasihati dan menaruh respek kepada Mumen Rider itu adalah Asel dan para pasukan hunternya. Sebelum pertempuran tersebut, Asel dan pasukannya memberikan Mumen Rider pakaian tempur dari pahlawan Neo, dan pakaian tersebut disesuaikan khusus untuk Mumen Rider. Tidak lama setelah menerima pukulan dari monster itu berkali-kali, tiba-tiba Mumen Rider mampu menahan serangan si monster. Dia merasakan tenaga besar mengalir deras ke sekujur tubuhnya, dan tidak lama setelah itu Mumen Rider memukul monster besar tersebut dengan sangat keras. Secara mengejutkan, monster kuat itu berhasil dikalahkan dengan sekali pukul. Untuk pertama kali, Mumen Rider berhasil mengalahkan monster dengan level bencana tinggi, bahkan seorang diri. Kejadian tersebut dengan cepat tersebar luas ke kalangan masyarakat dan berdampak besar kepada pahlawan lainnya, membuat banyak pahlawan dari asosiasi pahlawan menyeberang ke pahlawan Neo. Di dalam restoran apartemen pahlawan, Forte, Butterfly DX, dan Kusarigama membicarakan serius menyikapi kejadian itu. Mereka menyadari dengan kejadian Mumen Rider tersebut membuat separuh lebih pahlawan dari asosiasi pahlawan menyeberang ke pahlawan Neo. Forte bercerita jika kemarin dia bertemu dengan Blue, tapi menurutnya sifatnya masih labil. Menurut Forte, para pahlawan kelas C maupun kelas B, jika mengenakan pakaian tempur Neo, kekuatan mereka akan meningkat minimal satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi sekarang ini Forte dan kawan-kawan sudah tahu kekuatan Saitama yang sebenarnya. Kejadian tersebut mempengaruhi pikiran ketiga pahlawan itu, seakan mereka jadi lebih sensitif terhadap suatu kepalsuan. Si botak yang lagi dibicarain oleh ketiga pahlawan kelas A itu, posisinya sekarang lagi nemenin peliharaannya, yaitu anjing Rover yang sedang berak di taman apartemen pahlawan. Setelah mengetahui kekuatan dari Saitama, membuat mereka bertiga yaitu Forte, Butterfly DX, dan Kusarigama jadi tidak tertarik dengan suatu kekuatan besar yang instan. Dan karena pengaruh Saitama, mereka bertiga sepakat untuk menjadi pahlawan dengan cara mereka sendiri, dengan tidak masuk ke dalam pahlawan Neo. Setelah itu, scene berpindah. Kali ini diperlihatkan Mr. McCoy yang sedang berjalan di malam hari di suatu jalanan perkotaan. Saat itu dia disapa oleh salah satu mantan rekan kerjanya dari asosiasi pahlawan dulu. Teman tersebut memberitahu Mr. McCoy, sejak pengunduran dirinya dari asosiasi pahlawan membuat munculnya banyak pelanggaran data keamanan. Teman Mr. McCoy itu juga mengajaknya untuk keluar minum bersama. Tapi setelah mendengar ungkapan barusan, tiba-tiba Mr. McCoy jadi panik dan dia tergesa-gesa untuk pergi dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Sambil berlari meninggalkan temannya itu, dalam benaknya Mr. McCoy berkata jika dia tidak bisa terlibat dengan siapapun dari asosiasi pahlawan karena satu lidah yang tidak sengaja terpleset akan membuat karirnya langsung tamat. Sepertinya data rahasia asosiasi pahlawan telah dicuri oleh Mr. McCoy ini ya guys. Lalu scene berpindah lagi. Diperlihatkan markas asosiasi pahlawan. Di sana para staf elit sedang mengadakan rapat untuk kesekian kalinya. Yang mereka bahas kali ini adalah harapan terakhir asosiasi pahlawan bergantung pada para pahlawan kelas S. Salah satu staf bertanya, apakah mereka masih belum berhasil menghubungi Zombie Man? Staf lainnya berharap jika dia tidak dihabisi oleh monster yang tidak terdata sampai saat ini. Setelah itu diperlihatkan ruang bawah tanah dari tempat tinggal Dr. Janus yang baru, di mana eksperimen Dr. Janus kepada Zombie Man agar dia bisa menembus limiternya terus berlangsung. Saat ini gejala luka yang Zombie Man derita semakin mereda, dan kali ini dia akan diuji dalam pertempuran sebenarnya. Zombie Man yang terluka parah dan meregenerasi tubuhnya itu protes kepada Dr. Janus. Namun tidak lama setelah itu datanglah seekor monster kuat buatan Dr. Janus untuk tahap pengujian berikutnya, berbentuk kumbang raksasa. Dr. Janus meminta Zombie Man untuk tidak mati dalam percobaan berikutnya. Apakah Zombie Man akan mampu bertahan dan berhasil menembus limiternya? Lalu, apakah dia nanti akan benar-benar menjadi pahlawan sekuat Saitama? Sayang sekali, Shin Manga One chapter 138 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One chapter 138 yang ending scene-nya memperlihatkan
Zombie Man yang masih melakukan eksperimen dengan Dr. Genus untuk menembus limiternya. Harapannya dia ingin kuat seperti Saitama. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys, oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.